Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kalau kita umpamakan pelaksanaan ibadah Ramadan yang 1 bulan itu diibaratkan sebagai sebuah pertandingan. Kita sekarang sudah berada, kalau pertandingan kan ada namanya semifinal. Ya, kira-kira kita semua ini masuk semifinal sudah ya. Kita tidak tahu apa sampai ke final. Ya. Ini di semifinal saja sudah banyak yang jatuh. Ya, buktinya sudah pindah, bukan lagi di masjid. Ya, saya tadi jalan dari rumah kemari, ya macet. Jadi lebih banyak orang di jalanan, lebih banyak orang di tempat-tempat, apakah rumah makan. Ya. Itu yang bikin macet, Pak. Ya, andai kata semuanya tinggal di masjid, ya tidak macet jalanan. Jadi alhamdulillah kita termasuk orang yang mensyukuri nikmat. Ya, nikmat apa? Ada kata Rasulullah, ada 2 nikmat. Nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas. As-sihhatu wal faraq. Ada 2 nikmat yang banyak tidak disyukuri manusia, tertutup, yaitu apa? Kesehatan, itu yang pertama. Luar biasa, Pak. Coba bapak-bapak ke rumah sakit, ya, kita ke sana karena ingin sehat, mau saja kita mengeluarkan uang. Andai kata tidak ada BPJS, barangkali mahal itu biaya kesehatan. Coba datang ke dokter praktek. Kalau sakit jantung, bagaimana? Diabetes, bagaimana? Untung ada BPJS. Ya. Jadi kita lihat orang yang di rumah sakit, tentunya waktu dia sakit, wah, saya ingin sehat. Kalau sehat, saya mau rajin ke masjid. Tapi setelah sehat, wah jalan-jalan saja. Ini yang jalan-jalan ke orang-orang sehat semua. Ya. Kalau sakit kan tinggal di rumah. Ya, tapi alhamdulillah bapak-bapak yang termasuk mensyukuri kesehatan itu. Lalu yang kedua, al-faraq. Kesempatan, waktu luang. Ya. Banyak orang, ya seperti sekarang mungkin saja yang di jalanan ini sibuk dia, pedagang sibuk karena mau cari keuntungan di bulan Ramadan. Tidak ada waktunya lagi untuk beribadah tambah-tambah. Karena itu ada di antara kita yang ingin mengisi kesempatan Ramadan ini, kalau di luar bulan Ramadan di situ dia mencari dunia sebanyak-banyaknya. Lalu dalam Ramadan tidak lagi dia, khusus sudah ada tabungannya. Dia isi kesempatan Ramadan ini untuk betul-betul mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya ada orang yang celaka. Ya. Ragima ampu rajulin. Ya, dakhala alaihi Ramadan, sungguh celaka kata Rasulullah.
Ya, ini sebenarnya ucapannya malaikat Jibril kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah disuruh mengaminkan. Jadi waktu Rasulullah naik ke podium, ke mimbar, dia bilang amin, amin, amin. 3 kali amin. Nanti selesai salat, sahabat tanya, tadi kenapa Rasulullah bilang amin 3 kali? Oh, tadi ada Jibril, dia sampaikan sama saya. Yang pertama, celakalah orang yang berada di bulan Ramadan, habis Ramadan, dosanya tidak terampuni. Celaka. Jadi kalau ada orang berada di bulan Ramadan, tidak dia manfaatkan ini, Ramadan tetap saja berbuat kejahatan, tetap saja lupa Allah, tidak mau puasa, tidak mau melaksanakan salat-salat sunnah, tidak mau tarawih, lebih baik main domi, ya, atau lebih baik main judi, masih tetap masuk di tempat-tempat hiburan malam, ya, masih berkelahi, tawuran dan lain sebagainya, ya. Jadi kalau selesai Ramadan dosanya tidak terampuni, celaka dia. Sebab apa? Di bulan Ramadan dilipat gandakan pahala amal-amal kebaikan kita. Sampai-sampai membaca Al-Quran saja, kalau di luar bulan Ramadan itu 1 huruf 10 kali lipat. Rasulullah mengatakan Alif Lam Mim itu bukan 1 huruf tapi 3. Alif Lam Mim. Berarti 3. Jadi Alif Lam Mim saya sudah 30. Ya. Kalau 6.236 ayat, berapa hurufnya itu? Kalikan 10, berapa pahalanya? Salat sunat sama dengan fardu di luar bulan Ramadan nilainya. Fardu seperti 70, ya. Jadi orang man adda faridatan, ya, fihi kaman yuaddi sab'ina faridatan fi masiwa. Jadi 1 fardu sama dengan 70 kali lipat. Ya, kemudian juga Rasulullah mengatakan ini bulan Syahrul Muwasat, bulan berbagi. Ya, maksudnya yang kaya perhatikan orang yang miskin. Ya, kita syukur alhamdulillah. Saya kira di lingkungan kita ini mayoritasnya orang kaya, sehingga masjidnya bagus. Coba kalau kita ke kampung-kampung yang kurang orang kayanya, masjidnya kasihan, ya. Bapak-bapak di kampungnya bagaimana, ya. Tapi di Makassar alhamdulillah karena banyak orang kaya, tapi orang kaya yang dermawan, ya. Jangan seperti orang kaya sama dengan siapa ini, Rafael, ya. Dari Sambodo, uangnya laporannya 50 miliar, tapi setelah KPK lacak ternyata ratusan miliar. Ya. Banyak uangnya, anaknya tidak bisa dididik, ya gara-gara anak menganiaya petinggi Ansor, terbongkar semua. Ya. Jadi ayah dan bapak ditangkap. Jadi orang banyak uangnya jadi penjahat, dipakaikan baju KPK. Kemarin 2 hari lalu ada lagi bupati ditangkap. Bupati di Kepulauan Riau. Ya, namanya Muhammad Adil, berarti orang Islam. Ya. Didapat oleh KPK korupsinya 26,1 miliar. Tujuannya apa? Dia mau untuk bikin modal untuk pemilihan gubernur. Ya, kalau mau jadi pejabat harus banyak uang, Pak. Jadi kalau kita tidak punya uang miliaran,
Apalagi kalau mau jadi presiden harus triliun. Ya, enggak bisa. Anggota DPR saja harus juga punya modal miliar. Jadi kalau bapak-bapak tidak punya uang, tidak usah jadi mencalonkan diri. Ya. Makanya cari orang kaya untuk cari modal. Seperti ini, Bupati Meranti ditangkap bersama orang dari BPK. BPK itu apa? Badan Pemeriksa Keuangan. Ya, inilah modelnya Indonesia ini. Dia dipercaya untuk memeriksa, dia juga yang kong kali kong, sama-sama ditangkap semua. Ya. Jadi KPK ini bertindak seperti malaikat. Ya. Kalau dulu zaman Susilo ada namanya pengawasan malaikat. Ya. Ya. Jadi kalau kita di Islam tidak usah pengawasan malaikat, pengawasan malaikat saja. Ya. Kalau kita merasa diawasi malaikat, ya tidak akan melakukan kejahatan. Ya, jadi alhamdulillah sekali lagi ya, kita ya sebagai orang yang diberi rezeki oleh Allah, apa kewajiban kita, Pak? Ya. Ini bulan Ramadan, jadi jangan kita bilang saya sudah puasa, saya sudah melaksanakan salat, saya sudah bersahadat, itu masih belum cukup. Ya. Kalau punya kelebihan harta cukup 1 tahun, misalnya saya kira di antara bapak ini ada yang uangnya di bank 1 miliar, ada Pak? Jadi kalau 1 miliar tersimpan 1 tahun, deposito, berapa zakatnya? Zakat kan setiap 40 juta, 1 juta keluar. Jadi kalau 1 miliar, berapa Pak? 25 juta. Di masjid ini UPZ, ada UPZ Pak, pengumpul zakat. Ada jamaah yang berzakat 25 juta. Ada? Ya alhamdulillah. Berarti 1 miliar uangnya. Jadi kalau 2 miliar 50 juta. Kalau 1 triliun, ya alhamdulillah. Nah, itu kan dibagi-bagikan kepada orang yang berhak. Ya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ya. Zakat itu diperuntukkan orang-orang fakir. Ya, fakir itu adalah oleh pendapat ulama, fakir orang yang tidak punya penghasilan apa-apa, apakah karena cacat atau bagaimana, tidak ada sama sekali penghasilannya. Ya, mungkin seperti payabo itu ya, tidak ada gajinya. Ya. Di Jawa malah ada orang yang dia kalau dapat 10.000 1 hari sudah syukur ya. Kumpul barang-barang plastik dijual. Ya. Ada yang cuma makan nasi saja, tidak ada lauknya. Kalau kita alhamdulillah makan 3 kali dengan lauk yang banyak, ya 10.000 barangkali tidak cukup. Ya. Nah, itu al-fuqara. Kemudian yang kedua al-masakin, orang-orang miskin. Ya, miskin artinya ada penghasilan tapi tidak mencukupi. Mungkin penghasilannya 1 juta. 1 juta kan tidak cukup sekarang. Ya, barangkali kalau bapak-bapak orang kaya pembayaran listriknya bisa sampai 1 juta. Ya. Ya. Kita kan biasa rasakan listrik tidak terasa ini pembayaran 500-800 ribu. Belum lagi bayar air, bayar sampah. Ya. Nanti PBB bayar lagi. Ya. Jadi itu. Jadi miskin orang yang tidak mencukupi, ya gali lubang tutup lubang, banyak berhutang. Ya, banyak orang sekarang terlilit pinjaman online. Wah, gampang meminjam. Tapi susah membayarnya, diancam.
Kalau tidak bayar, dimasukkan di medsos, ya dihubungi semua keluarganya. Wah, ini orang tidak mau bayar hutang. Jadi hati-hati kalau berhutang. Jangan melalui pinjol, itu dilarang sudah pemerintah. Ya. Karena ada pegadaian, ada bank, ada koperasi yang jelas. Ya. Kan sekarang ada orang berkelahi ditagih. Ya, ditagih. Dia tidak bisa membayar, hanya ditarik kendaraannya, ditarik mobil yang dia pinjam. Ya. Malah ada kejadian tukang tagih diancam, ya, makanya ada debt collector yang kejam, ya. Nah, jadi ini dalam Islam orang-orang miskin ini dibantu melalui zakat itu, ya. Kemudian yang ketiga apa? Al-amilina 'alaiha, orang yang bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Lalu berikutnya apa? Al-mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang dilembutkan hatinya, maksudnya orang-orang mu'allaf, orang yang baru masuk Islam. Banyak kejadian, ada orang dapat hidayat, hanya masuk Islam, tapi begitu keluarganya yang masih kafir tahu ini masuk Islam, disiksa, dipaksa. Ya, ada cerita, ada yang disiram air panas, ada yang dipukuli, ya, ya. Jadi mereka tinggalkan rumahnya karena keluarganya melakukan penyiksaan. Ya, itu banyak cerita-cerita mu'allaf begitu. Tapi karena hatinya sudah tertarik pada Islam, ya, mereka cari perlindungan. Ya. Ada cerita itu, ada yang sementara dia sekolah, dia masuk Islam, lalu tahu orang tuanya tinggal di Kalimantan, dia tahu, dia datangi itu masjid yang mengislamkan, dia panggil pengacara, dia bilang, kenapa kamu paksa anak saya masuk Islam? Ya kata pengurus masjid, tidak, dia yang datang, minta hidayat, minta diislamkan. Ya. Jadi kalau orang ini ditelantarkan, maka kewajiban kita sebagai muslim, ya, berikan bantuan kepada mereka supaya mereka merasa tidak ditinggalkan. Ya. Jadi mu'allafah qulubuhum, oleh Umar bin Khattab dikatakan, sekalipun dia termasuk orang mampu, kalau dia masuk Islam dikasih juga pembagian zakat itu. Kemudian yang kelima adalah ar-riqab, pembebasan budak. Ya, sekarang tidak ada namanya budak lagi, tapi masih banyak yang lebih hebat dari budak. Ada kan orang-orang yang datang ke kampung-kampung menawarkan, Anda mau dapat penghasilan, datang ke kota atau dikirim jadi TKI, jadi TKW, ternyata yang tidak legal, yang tidak sah, sampai di sana dijual. Nah, itu namanya apa itu? Trafficking, ya, woman trafficking, perdagangan perempuan. Jadi hati-hati anak-anak kita yang perempuan, karena keinginan untuk mendapatkan uang, terima tawaran. Tapi sampai di sana dibawa ke tempat pelacuran, harus meladeni tamu. Ya, kalau mau pulang, ya kamu harus bayar, kamu sudah dibiayai naik pesawatmu, ya, kos makanmu, ya, berapa kamu bayar kalau kau mau, ya. Ternyata dia terpaksa melakukan. Jadi hati-hati. Di Jawa itu malah ada perkampungan yang kampung itu orang tuanya tidak tahu bahwa pekerjaan anaknya menjual dirinya. Dia kirim uang. Ya. Ya. Jadi ini hati-hati. Ya. Jadi kalau dalam Islam dulu ada yang namanya budak, ada manusia diperjualbelikan.
dipekerjakan. Tidak, kalau dia mau bebas dia harus membayar sejumlah uang. Ya, dalam Islam diperintahkan kalau ada budak yang mau membebaskan dirinya, dia sudah sanggup berusaha, diberi dia bantuan dari zakat itu. Ya. Nah, kemudian wal garimin. Garimin itu apa? Orang yang berhutang. Ya, jadi syukur Pak kalau Bapak punya hutang bisa minta nanti sama pengurus zakat, ini saya punya hutang banyak. Nah, tapi hutangnya bukan cicil mobil, Pak. Ya. Nanti bilang, wah saya ini Ustaz bilang berhutang, tapi dia cicil mobil. Orang cicil mobil itu sanggup karena ada gajinya. Ya. Ya. Atau cicil motor, cicil televisi, cicil HP, bukan itu. Yang dimaksud garimin berhutang untuk kebutuhan sembako. Kalau dia tidak berhutang, dia kelaparan, dia mati kelaparan. Atau membantu orang. Ada orang kena bencana, dia bantu, karena dia tidak punya uang, dia berhutang. Nah, ini bisa diberikan. Ya. Kan banyak orang karena tidak bisa bayar hutang, dia bunuh diri. Ya. Atau yang seperti kejadian, ada pemuda hutangnya 8 juta. Akhirnya dia jadi begal. Dia merampok seorang perempuan, lalu dia bunuh untuk mendapatkan uangnya. Ya, jadi hati-hati. Ya, wal garimin. Kemudian yang berikutnya wa fi sabilillah. Ya, ini sabilillah ini seperti pembangunan masjid. Kalau dulu sabilillah itu adalah pasukan yang berjuang membela Islam. Kalau sekarang sudah ada tentara, sudah ada polisi, ada gajinya. Kalau zaman dulu mereka yang berjuang itu tidak ada gajinya. Ya, seperti zaman modern. Sekarang malah tentara banyak yang kaya. Lihat saja Sambo itu bukan main kekayaannya. Iya. Iya. Jadi polisi kaya tuh. Jadi Teddy, ya. Nah, tapi kaya tidak ada gunanya, hanya masuk penjara ya. Iya. Ini. Jadi wa fi sabilillah, kemudian Ibnus Sabil. Ya, jadi sabilillah itu banyak. Ya, kalau ada guru ngaji, kalau guru ngaji yang miskin, kan ada juga guru ngaji yang kaya, enggak usah dikasih itu. Ya. Kan ada juga orang guru ngaji padahal dia pensiunan, ada gajinya. Tapi kalau dikasih juga alhamdulillah, ya. Ya. Itu di kampung-kampung banyak itu ya. Ya, pesantren-pesantren. Pokoknya untuk kejayaan Islam, membela agama Allah, bikin pesantren, tahfiz dan sebagainya, itu sabilillah. Ya. Kemudian yang terakhir Ibnus Sabil. Siapa itu Ibnus Sabil? Ya, dia mengatakan Ibnus Sabil orang perantau yang kehabisan bekal. Pamannya ada orang dari Nusa Tenggara, ya Muslim, datang ke Makassar ini sekolah, tidak ada kiriman orang tua, ya bisa dibantu dia daripada dia jadi kelaparan atau jadi perampok nanti, ya kasih sal melapor, ya. Jadi mahasiswa, pelajar, ya. Makanya di negara Arab itu kalau jadi mahasiswa itu dapat beasiswa. Di Saudi Arabia sejak taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi bebas. Ya, negara yang tanggung. Makanya orang-orang Indonesia yang belajar luar negeri ya ditanggung oleh negara. Ya. Kenapa Ustaz Abdul Samad bisa jadi ustaz? Karena dapat beasiswa. Itu dari hasil zakat dari wakaf. Ya. Beda di Indonesia, mau sekolahnya hebat harus bayar mahal. Nah, jadi kita sebagai umat Islam jangan lupa ini berzakat. Sebab tidak mengeluarkan zakat itu diancam oleh Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Jadi orang yang tidak mau berzakat, tidak mau berimpak, tidak mengeluarkan hartanya, itu gembirakan dengan siksaan pedih, yaitu yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Nanti akan dibakar di api neraka, hartanya akan dijadikan serpihan-serpihan besi, ada yang bilang jadikan setrika raksasa,
kemudian disetrika wajahnya, pinggangnya, belakangnya, baru dikatakan hadza ma kanastum, ini dia yang kamu kumpul-kumpul di dunia, tidak mau keluarkan zakatnya. Rasakan apa yang kamu simpan-simpan, ya kamu. Jadi mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Harta kita mudah-mudahan jadi penolong kita. Jangan harta ini yang akan menuntut di hari kiamat. Jangan nanti setelah meninggal digambarkan oleh Allah, sudah mau mati baru minta kepada Allah, ya Allah, akhirni ila ajalin qarib, tambah sedikit umurku, saya mau bersedekah, saya mau jadi orang baik. Ya, tapi tidak mungkin lagi. Jadi selama kita masih sehat, masih kesempatan, ya keluarkanlah infak. Sebab Rasulullah mengatakan, hassinu amwalakum bizzakah wadawu mardakum bis sadaqat, bentengi hartamu dengan zakat dan obati orang-orang sakitmu dengan banyak bersedekah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.